Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnani Alfarda dari kelas 1 ATLM NIM 2111050019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang timbangan analitik atau neraca analitik. Neraca analitik digital berfungsi untuk membantu mengukur berat serta kalkulasi otomatis. Neraca digital memiliki kemampuan yang lebih tepat dan akurat. Jenis neraca analitik digital mempunyai ketelitian yang sangat tinggi hingga 4 angka di belakang koma. Karena mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka umumnya neraca analitik digital dilengkapi dengan penutup. Pada tiap sisi penutupnya terbuat dari kaca. Pada bagian penutup di sisi kaca kanan dan kiri dapat digeser untuk pintu memasukkan dan mengeluarkan sampel yang akan ditimbang. Daya muat maksimum suatu neraca adalah beban maksimum yang boleh ditimbang. Bila penimbangan dilakukan melebihi daya muatan maksimum, penimbangan akan menghasilkan penyimpangan atau kesalahan karena berubahnya kepekaan dan ketepatan neraca yang disebabkan oleh melengkungnya neraca atau rusaknya pisau-pisau. Kepekaan adalah berat atau perubahan berat terkecil yang masih dapat diamati dengan neraca tersebut. Kepekaan neraca tergantung pada letak titik berat, panjang lengan, beban berat, dan ketajaman pisau-pisau. Bagian-bagian neraca analitik digital yaitu yang pertama, piringan timbangan. Piringan timbangan berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk meletakkan sampel yang akan ditimbang. Yang kedua adalah anak timbangan. Anak timbangan adalah suatu bahan yang bisa digunakan dalam kalibrasi neraca analitik dengan bobot yang sudah diketahui. Yang ketiga adalah weather base. Weather base digunakan untuk mengetahui dan mengatur posisi piringan timbangan pada neraca analitik apakah sudah stabil atau belum. Yang keempat adalah windbreak atau up and set. Berfungsi untuk menjaga kondisi di dalam timbangan tetap stabil karena menghalangi masuknya angin yang dapat mempengaruhi hasil penimbangan. Yang kelima adalah tombol pengaturan. Di antaranya adalah tombol zero, mode, dan on-off. Yang keenam adalah tombol zero atau tera, berfungsi untuk mengatur neraca dalam keadaan nol. Yang ketujuh adalah tombol mode, berfungsi sebagai suatu sistem konferensi satuan yang digunakan dalam penimbangan. Yang kedelapan adalah tombol on-off, berfungsi menyalakan serta mematikan neraca. Do and don't. Dalam penggunaan neraca analitik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, penyimpanan neraca harus diletakkan pada meja yang datar. Yang kedua, neraca harus diatur dengan skrup, posisi neraca harus horizontal dengan water pass. Yang ketiga adalah, ketika digunakan, terkadang neraca tergoncang dan posisi neraca tidak seperti keadaan semula. Yang keempat adalah, udara terdapat di sekitar akan mempengaruhi umur alat yang akan digunakan. Selain itu, udara juga dapat mempengaruhi bobot saat dilakukannya penimbangan yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan saat pengukuran bobot suatu bahan yang akan ditimbang. Udara yang terlalu lembab dapat menimbulkan korosi pada neraca analitik. Yang kelima adalah, neraca analitik tidak boleh kontak langsung dengan cahaya matahari karena dapat memperpendek umur alat. Terjadinya pemuaian alat. Cahaya juga menghasilkan panas dan radiasi yang dapat merusak alat. Kalibrasi neraca analitik. Kalibrasi neraca analitik merupakan suatu syarat yang wajib agar neraca dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan data yang akurat. Neraca dikontrol dengan menggunakan suatu anak timbang yang sudah terpasang atau dengan anak timbang eksternal dengan massa 10 gram dan 100 gram. Temperatur atau suhu harus disesuaikan agar kalibrasi dapat berjalan dengan baik.
penyimpangan berat dicatat dalam lembar kontrol yang di dalamnya tercantum berapa kali penimbangan dan penyimpangan yang dihasilkan. Neraca harus terhindar dari terpaan angin dan harus dilakukan pengecekan secara berkala. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.